Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana cara menggunakan toolpath analisis pada Microsoft Office Excel. Nah, tujuannya jadi biar nanti teman-teman suatu saat lupa caranya, teman-teman bisa menonton kembali video tutorial ini. Nah, di kesempatan kali ini kita nanti akan mencoba bagaimana cara membuat kurva kalibrasi dan bagaimana cara menggunakan UJT. Nah, yang teman-teman perlu persiapkan yaitu cukup satu perangkat laptop maupun PC, kemudian satu aplikasi Microsoft Office Excel, terserah mau versi berapa, mau versi yang terbaru, mau versi yang 2016, 2019, 2013 ataupun yang versi 2010, sama saja. Kita langsung menuju ke tutorialnya. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Office Excel. Kurang lebih sama dari versi-versi yang lainnya. Pada tutorial yang pertama ini kita akan membuat kurva kalibrasi. Nah, di sini sudah ada data bahwa berikut adalah data hasil pengukuran, yaitu konsentrasi terhadap absorbansi. Nah, bagaimana sih cara membuat kurva kalibrasi? Ini sangat penting nanti bagi teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir atau skripsi. Berikut adalah data yang sudah kita siapkan, nanti terserah data dari teman-teman mahasiswa. Caranya adalah kita blok dulu gitu ya, semua datanya. Kalau sudah, kemudian kita insert. Kemudian pilih yang ini, pilih yang insert scatter. Kemudian selanjutnya kita pilih yang ini, scatter. Kita klik, maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, sampai di sini belum selesai. Kita perlu menampilkan persamaan Y gitu ya, dan R kuadratnya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik pada salah satu titiknya gitu ya, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih yang ini add red line, kita klik. Nah, kemudian scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada opsi kita kita checklist yang display equation on chart. Kemudian satu lagi display R square value. Nah, maka akan muncul persamaan Y sama dengan 0 ini ya, 0,1329x plus 0,0687 dan R kuadrat itu sama dengan 0,99334. Kemudian untuk lebih memperjelas grafik, teman-teman nanti tinggal mengganti judulnya atau chart, misalkan kurva kalibrasi. Nah, jadi seperti itu cara membuat kurva kalibrasi di Microsoft Office Excel. Dan satu lagi, misalkan di sini kita tambahkan axis detail. Nah, di sini misalkan konsentrasi. Nah, seperti ini, miligram per liter. Nah, di sini juga absorbansi. Nah, ini adalah cara sederhana bagaimana cara membuat kurva kalibrasi. Nah, teman-teman nanti bisa mengolahnya lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, itu adalah tutorial yang pertama. Nah, tutorial yang kedua yaitu bagaimana cara menggunakan UJT. Nah, sebelum ke sana, teman-teman harus
menginstal Analysis Toolpack-nya. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita klik file ya, kemudian pilih yang di paling bawah. Itu nanti tergantung beberapa versi. Yang jelas kita akan pilih ini yang bagian option. Kalau misalkan versi terbaru ada optionnya di bagian sini, maka pilih langsung yang bagian option. Tapi kalau misalkan mungkin versi lama itu kemudian ada pilihan more, kemudian ada feedback dan option, maka kita pilih yang option. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Banyak sekali pilihan, ada general, formula, grouping, shape, language, dan lain-lain sampai di trust center. Nah, kita cukup berfokus pada ini, add-ins. Kita klik gitu ya. Kemudian nah, ini kita tidak usah hiraukan sorot yang paling bawah. Manage ini Excel add-ins. Nah, kita klik go. Oke. Kemudian akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman di Microsoft Office-nya belum terinstall Analysis Toolpack-nya, maka bentuknya akan seperti ini, belum tercentang. Maka kita harus mencentang seperti ini. Analysis Toolpack, kemudian Analysis Toolpack yang satu lagi. Nah, setelah semua ini terchecklist, maka langsung kita klik OK. Nah, untuk mengetahui dia sudah terinstall atau belum, maka caranya sangat gampang. Kita pilih di sini di menu data, gitu ya. Kemudian di pojok kanan. Nah, di bagian data analisis ini artinya data toolpack-nya sudah terinstall. Oke, kita langsung menuju ke contoh. Nah, contoh yang pertama yaitu ada sebuah data tentang pengaruh pengeringan terhadap kadar minyak atsiri daun nilam. Ada 12 sampel, kemudian ada variabel sebelum dan sesudah. Nah, jadi misalkan teman-teman diminta untuk mencari pengaruh terhadap perlakuan sebelum dan sesudah dikeringkan, apakah memberikan hasil yang signifikan. Kita pilih data ini ya. Data, kemudian pilih data analisis. Kita klik. Kemudian sorot di paling bawah yaitu to test pirate sample for means ya. Kemudian klik OK. Nah, variabel yang pertama kita harus masukkan semua datanya. Caranya adalah kita klik yang tanda panah ke atas ini ya. Kemudian kita blok semua datanya untuk variabel yang pertama. Kemudian setelah itu kita klik ini tanda panah yang ke bawah. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan variabel yang kedua. Caranya sama, klik tanda panah yang ke atas, gitu ya. Kemudian kita masukkan semua datanya. Kemudian kita pilih ini tanda panah yang ke bawah. Kemudian selanjutnya kita checklist label. Kemudian ini biarkan dia default seperti ini. Nanti bisa tergantung kebutuhan analisis, tapi kita biarkan di 95%. Kemudian pilih output. Outputnya mau diletakkan di mana? Mau di set yang ke berapa? Oke, kita pilih. Misalkan kita mau pilih di sini saja di set H4 ya. Oke, kita klik yang tanda panah ke bawah. Kemudian jika sudah semua, maka langsung saja kita klik OK. Nah, maka akan muncul sebuah tabel seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan T hitung dan T tabel? Gitu ya. Untuk T hitung itu adalah nilai dari yang ini, T stat. Kita warnai dulu. Misalkan kita kuningkan.
Kemudian itu T hitung tadi. T tabel adalah T critical one tail. Seperti ini, kita merahkan saja. Nah, setelah itu teman-teman bisa menuliskan seperti ini. T hitung itu ya sama dengan 2,675. Kemudian T tabel itu ya. T tabel sama dengan ini 1,812. Nah, dari sini nanti kita bisa menarik kesimpulan. Jika T hitung ya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka itu artinya H0 ditolak. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Itu untuk yang T hitung lebih besar daripada T tabel. Sedangkan jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka itu artinya H0 diterima. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara dua variabel atau dua pengaruh. Nah, jika kita melihat pada contoh yang ada saat ini, maka bisa kita simpulkan gitu ya. T hitung, karena T hitungnya dari data seperti ini, T hitungnya 2,675, T tabelnya 1,812, maka T hitung lebih besar daripada T tabel. Oke. Maka itu artinya H0 gitu ya. H0 ditolak. Itu artinya tidak ada perbedaan signifikan terhadap pengaruh sebelum pengeringan dan sesudah pengeringan terhadap rendemen ini ya, minyak atsiri daun nilam. Nah, jadi seperti itu caranya bagaimana menghitung atau menggunakan uji T pada Microsoft Office Excel. Nah, untuk tugas teman-teman semua nanti silahkan dipraktekkan di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Ini ada sebuah data perbandingan uji sampel menggunakan sensor film tipis dengan metode HAS. Jadi ada sebuah sampel, ada 3 buah sampel air, kemudian diukur menggunakan sensor film tipis dan satu lagi menggunakan HAS. Nah, bandingkan dua metode ini, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak. Oke, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja video kita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.